Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membagikan pengalaman saya dalam beberapa hari ini terkait AI. Kalau judulnya AI konsistensi karakter, sebenarnya isu yang saya tekankan di presentasi ini adalah tentang konsistensi karakter dengan AI image generator. Nah, berikut adalah display dari tutorial yang saya gunakan untuk membuat karakter-karakter yang saya susun di kedepannya nanti, yang sama-sama kita akan lihat bersama. Kemudian ini satu tutorial lagi yang bisa kita pelajari bersama untuk variasi membuat karakter yang konsisten melalui ChatGPT. Sebenarnya proses pembuatan karakter ini kita bisa lakukan di beberapa platform, di Midjourney, Leonardo, tapi GPT menurutku karena itu yang paling dekat dengan kita dan umum, jadi saya berniat untuk mencoba di sana. Nah, untuk GPT kita pakai satu custom GPT yang dibuat oleh Sakim Kamat. Dia buat konsistensi karakter GPT. Nah, di sini yang unik dalam prosesnya adalah kita tidak harus terus-menerus memikirkan prompt yang harus kita generate. Kita akan dipandu pertama memilih gender, mau male atau female. Kemudian kita dipandu untuk membuat nama karakter dari yang mau kita buat. Kemudian kita baru mengistrikan deskripsi karakter masing-masing karakter. Di sini ada Haki dan Hani. Haki karakternya anak 7 tahun, berambut keriting dan lain-lainnya. Hani dan selanjutnya. Nah, karakter-karakter ini, deskripsi karakter ini akan menolong GPT untuk mengenerate gambar ini sedekat mungkin dengan style yang kita mau. Nah, ini beberapa hasil karakter yang dihasilkan melalui GPT konsistensi karakter tersebut. Jadi kita tinggal bilang Haki sedang marah, Haki melompat dengan riang gembira, Haki membaca Alkitab, Haki berdoa, Hani ya sama. Promnya tinggal sesimpel itu, kita tinggal memanggil namanya, kemudian kita kasih kondisinya, dia sedang ngapain. Nah, tapi di GPT custom ini kita tidak bisa otomatis blending dengan background, suasana lingkungannya itu yang belum bisa. Kalau kita lihat di tutorial YouTube, kebanyakan mereka akan lakukan editing di Canva dengan background yang disesuaikan. Nah, kita akan lihat beberapa hasil generate AI yang menampilkan karakter Haki dan Hani di situasi lingkungan yang sedikit lebih sesuai. Nah, walaupun situasinya sudah sesuai, tapi memang dalam prosesnya seperti yang ditekankan di depan tadi, AI itu bukan magic box yang kita bilang simsalabim ada kata langsung jadi. Kadang memang ada proses regenerate ulang yang harus kita lakukan, khususnya untuk penekanan styling karakter. Jadi kalau kita dapat gambar yang tidak sesuai dengan karakter yang kita dapatkan di awal, kita tinggal bilang itu nggak mirip Haki. Itu tidak seperti Hani. Tolong berikan gambar Haki dan Hani yang seperti gambar sebelumnya atau seperti karakter mereka. Nah, itu nanti GPT akan memproses ulang gambar-gambar yang mereka generate untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati dengan karakter-karakter yang ada sebelumnya. Nah, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi adalah kadang tidak konsisten stylingnya dari 3D menjadi gambar biasa, atau ada error-error yang seperti ini, kakinya 3, tangannya, posisi-posisi situasi lingkungannya tidak tepat. Oke, kita kembali ke slide dulu. Nah, tapi karena kita punya latar belakang multimedia sebelumnya di belakang layar, jadi untuk masalah-masalah seperti ini, di gambar ini tangan Han itu cuma 4 ya. Seperti tangan alien gitu. Tapi karena kita generate beberapa gambar yang banyak, jadi contoh untuk gambar, saya dapatkan gambar ini tuh saya harus generate 14 gambar. Baru dapat karakter Haki dan Hani yang sesuai dengan karakter-karakter yang lainnya. Nah, dari generate gambar itu kan kita dapat tangan yang benar. Ya kita tinggal edit saja di Photoshop. Ya tangannya jadi benar, jadi 5. Dan situasi lingkungannya sesuai. Nah, dari ini kita bisa gunakan untuk beberapa
buku cerita tentang anak atau penekanan infografis atau yang lain-lainnya, tergantung produk-produk yang kita inginkan gitu. Nah, ini beberapa review dari hasil generate AI. Kalau kita lihat untuk karakter yang Haki dari awal sampai akhir itu terlihat cukup, kesannya cukup konsisten, tapi untuk Hani memang ada beberapa perubahan, tapi secara kesan sekilas kita masih melihat Hani di situ. Nah, ini mereka waktu udah beranjak dewasa dan tua. Nah, ini alat-alat yang saya gunakan untuk proses generate konsistensi gambar. Ini tadi yang custom builder yang saya sebutkan, konsistensi karakter GPT. Dan ini saya kemudian saya juga develop custom GPT sendiri untuk cerita untuk Haki dan Hani. Nah, proses ini cukup menguntungkan karena kita bisa tambah background knowledge, gambar-gambar, latar belakang cerita, dan formula-formula prompt yang menolong dalam proses generate gambar Haki dan Hani. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan lihat proses pemanfaatan AI dalam pelayanan yang kita bisa lakukan atau Bapak Ibu juga saudara sekalian lakukan. Yang akan disampaikan oleh Mas Yudo. Oke, Bapak Ibu Saudara, maka saya Yudo, saya akan menceritakan tentang bagaimana kami menggunakan AI dan desain grafis di Sabda ya, terutama karena ini berkaitan dengan tugas-tugas praktis yang dilakukan di Sabda. Nah, kita akan pertama desain brosur, nanti akan ada task yang kedua, tugas yang kedua yang mempunyai flow yang mirip gitu, tetapi hanya menggunakan AI generatif yang sedikit berbeda karena kebutuhan gitu ya. Untuk desain brosur saya menggunakan Bing Image Creator dan juga Canva tentunya untuk mengganti software desain grafis gitu ya. Dulu pakai Photoshop, pakai Adobe Illustrator ya, sekarang pakai Canva gitu karena kita banyak banget yang bisa lakukan di Canva. Ya, ini adalah Bing Image Creator gitu ya. Waktu buka pertama kali seperti ini, kemudian untuk masuk Bapak Ibu harus membuat akun di Microsoft gitu ya, Microsoft account gitu. Gampang sekali dan bisa langsung dipakai. Dan ini adalah tugas pertama yang waktu itu menggunakan AI gitu. Saya dapat cover dari PowerPoint yang akan disampaikan yaitu AI Quotient. Kemudian waktu itu saya akhirnya bikin prompt seperti yang terlihat di layar gitu, create a green brain image that is made with combination of bla 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 gitu ya. Nah, itu kemudian ketika sudah masuk, kita tuliskan promptnya di box prompt gitu ya, di atas itu. Kemudian sebelah kanannya itu ada boost. Nah, boost ini ada 15 kali per hari ya. Tapi kalau habis, itu tetap masih bisa digunakan walaupun agak lambat sedikit. Dan yang di atasnya create itu ada 942. Nah, itu 942 gambar yang saya gunakan selama saya menggunakan Bing Image Creator gitu, sejauh ini gitu. Dan itu mungkin buat orang lain mungkin kok banyak banget gitu ya. Saya pengen banget untuk menggunakan prompt-prompt yang berbeda untuk membuat gambar-gambar yang menurut saya nggak bisa atau saya sendiri nggak bisa buat gitu ya. Nah, ketika kita meng-create gambar akan ada muncul 4 atau biasanya mungkin ada 3 juga gambar-gambar yang mungkin agak sedikit sulit gitu. Tapi biasanya 4 gambar yang dimunculkan. Dan gambar-gambar ini Bapak Ibu nggak semuanya sama gitu, tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu lihat di atas itu saya screenshot dan saya potong-potong nih ya. Ini adalah prompt box yang saya gunakan gitu. Tadi saya nulisnya cuma minta green brain image aja gitu, tapi kemudian kok kayaknya kurang seru, warnanya cuma hijau doang gitu. Saya pengen minta ada bluish rim light di sekeliling dari gambar otaknya itu. Kemudian kok cuma 2 warna gitu. Saya akhirnya minta warna ketiga, yaitu saya minta orange ambient light gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah istilah-istilah yang digunakan di ilustrasi atau di foto gitu ya. Ada rim light, ada ambient light gitu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu juga untuk membuat gambar-gambar yang mempunyai warna lebih banyak gitu. Atau pakai istilah vibrant, fotorealistik dan lain sebagainya gitu. Jadi dari semua gambar ini akhirnya saya memilih satu gambar yang akhirnya akan dibuat ke dalam brosur. Dan itu bukan satu sekali klik terus dapat gitu, enggak. Tapi tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu mungkin kadang-kadang mikir gitu ya, kok bikin prompt susah amat gitu. Nah, tapi di Bing Image Creator ini, kalau Bapak Ibu buka, itu ada gambar-gambar, dia ada explore ideas, itu ada gambar-gambar yang sudah ada, dan ketika di hover, itu akan memunculkan prompt yang digunakan oleh creator gambar itu gitu. Jadi,
bisa di hover terus kemudian lihat oh ada promnya gitu ya, diklik aja nanti akan muncul halaman yang tempat gambar itu dibuat gitu. Bisa di copy promnya itu kemudian di paste di tempat yang box tadi, kemudian di edit lah dikit-dikit supaya bisa menyerupai apa yang ingin Bapak Ibu buat gitu ya. Nah ini adalah Canva. Setelah dapat gambar dari Bing Image Creator, saya pindah ke Canva. Tools sejuta umat ya, sekarang udah mulai banyak yang pakai ini ya. Kemudian di situ ada namanya frames. Nah ini adalah action sebenarnya kalau saya pikir seperti di clipping mask di Photoshop ya, tapi dia lebih simple gitu. Sekali klik dia bisa masukkan gambar situ tanpa harus kita utak-atik gitu. Nah banyak orang kira ini hanya crop gitu, tapi bukan crop. Ini dia sebenarnya menyembunyikan gambar di bawah gambar lain, bentuk lain gitu. Jadi gambar bisa masuk ke frame itu dengan sempurna. Nah, di Canva juga ada AI yang bisa dipakai Bapak Ibu, yang di kanan bawah, dia agak kecil, kadang-kadang orang nggak perhatikan, itu ada Canva Assistant. Di situ ada banyak, dan salah satunya adalah Magic Write. Magic Write ini bisa dipakai untuk kita membuat kata-kata yang bisa dibuat brainstorming. Nah, ini sebenarnya browser ini sudah ada deskripsinya, sudah ada blurb-nya, tapi saya pengen nunjukin ke Bapak Ibu bahwa ini bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi di Magic Write itu bisa kita minta kepada AI-nya Canva untuk membuat blurb dari sebuah brosur. Saya pakai bahasa Indonesia aja dan saya minta kepada AI ini secara spesifik gitu. Apa aja yang saya minta? Yang pertama ajakan, kedua brosur ini atau seminar ini untuk apa gitu ya, itu meningkatkan pelayanan gereja dan diri mereka. Nah ini adalah jawaban dari Canva, dari AI Assistant tadi. Dia memberikan satu blurb dalam satu kalimat ya, cukup lumayan, ini bisa masuk dalam brosur. Tapi ini Bapak Ibu kalau belum puas, ini ada tanda panah ke kiri itu ya di ujung, itu bisa diulang lagi, bisa diganti promnya, bisa diedit lagi terus dimulai lagi begitu. Nah itu adalah hal-hal yang kami gunakan atau saya gunakan di dalam pembuatan brosur, terutama di brosur yang Bapak Ibu ikuti sekarang ini, seminar AI Talks dan juga Go AI. Nah, kemudian juga ada desain cover modul. Ini agak sedikit berbeda dalam penggunaan AI generatifnya karena menggunakan ChatGPT-4 ya. Jadi ini menggunakan ChatGPT-4 yang bisa kita minta itu gambarnya resolusi bisa kita minta gitu. Ini minta resolusi berapa? 16,9. Jadi resolusinya berbeda seperti tadi. Kalau tadi itu gambar itu kotak gitu ya, square. Tapi kita butuh kalau mau bikin cover modul kita pengennya yang panjang gitu, yang landscape gitu ya. Kita bisa minta kepada ChatGPT-4 untuk membuat gambar yang lebar gitu untuk bisa dimasukkan ke dalam modul gitu, ke dalam cover modulnya. Kembali ke Canva. Di Canva kita punya template banyak sekali, ada banyak orang yang membuat template di situ, bisa digunakan untuk mempercepat setiap langkah kita dalam pembuatan desain grafis. Nah itulah dari saya akan lanjutkan kepada teman saya Yus yang akan menceritakan AI dan Atap. Terima kasih.